Selamat datang kembali di channel Astris Gala Drama Astris. Kali ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi hangat banget nih di kalangan netizen. Dua tokoh publik yang lagi jadi sorotan besar, Widianti Putri Wardana dan Veronica Tan. Keduanya adalah perempuan yang enggak hanya sukses di karir mereka, tapi juga dipercaya mengisi posisi penting di Kabinet Merah Putih. Widianti diangkat jadi Menteri Pariwisata, dan Veronica dipercaya jadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka punya latar belakang karir yang gemilang dan panjang di dunia bisnis dan politik. Nggak heran kalau banyak yang penasaran, kira-kira siapa sih yang punya kekayaan lebih besar? Yuk, kita kulik sama-sama kisah dan latar belakang kekayaan dari dua sosok ini. Kita mulai dari Widianti Putri Wardana, wanita yang bukan hanya dikenal di dunia bisnis tapi juga politik. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Prabowo Gibran, popularitas Widianti langsung melejit. Dan sebagai pejabat negara, tentunya harta kekayaannya jadi perhatian banyak orang. Nama Widianti pertama kali dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada 14 Oktober 2024. Pemanggilan ini jelas bikin heboh. Apalagi Widianti dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, terutama di sektor agribisnis dan energi yang udah lama dia geluti. Selain menduduki kursi menteri, Widianti juga adalah komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021. Sebelum jadi komisaris, dia bahkan pernah jadi direktur di perusahaan ini dari 2821 tahun 2012 sampai 2021. PT Teladan Prima Agro ini bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan berperan besar dalam sektor agribisnis Indonesia. Selain itu, dia juga jadi Chief Operating Officer atau COO di Teladan Resources. Ini adalah posisi yang penting banget karena Widianti bertanggung jawab atas operasi perusahaan secara langsung yang bikin dia punya pengalaman matang dalam mengelola bisnis besar. Ngomong-ngomong soal kekayaan, sayangnya belum ada laporan resmi terkait jumlah harta Widianti. Tapi mengingat latar belakang dan posisinya sebagai pengusaha sukses di sektor agribisnis dan energi, bisa dibilang kekayaannya pasti besar. Dan mungkin ini yang bikin publik makin penasaran. Kira-kira berapa sih harta kekayaan Widianti sebenarnya? Sekarang kita beralih ke Veronica Tan. Siapa yang nggak kenal dia? Veronica adalah mantan istri dari Basuki Cahayapurnama atau yang lebih akrab disapa Ahok. Setelah bercerai dari Ahok, Veronica nggak tinggal diam loh. Dia tetap aktif, mulai dari kegiatan sosial hingga merintis bisnis yang sukses. Veronica adalah pendiri Love Care Indonesia. Usaha ini merupakan bisnis layanan rumah tangga yang didirikan pada tahun 2019. Melalui Love Care, Veronica menyediakan layanan mulai dari perawat medis, caregiver non-medis, hingga babysitter yang bisa dipesan lewat platform digital. Dan enggak cuman itu, Love Care juga menyediakan layanan catering, tes genetik, terapi, sampai ambulans. Kebayang dong betapa luasnya jangkauan bisnis ini. Selain Love Care, Veronica juga mendirikan Alpha Agro Indonesia. Awalnya, Alpha Agro hanya fokus pada produk daging premium seperti Wagyu, Tomahawk, dan Ribeye. Tapi sekarang, bisnisnya juga mencakup produk makanan laut dan sudah beroperasi di 5 kota besar di Indonesia. Produk Alpha Agro bahkan udah tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Ini bukti kalau bisnis yang digeluti Veronica berkembang pesat. Sama seperti Widianti, kekayaan Veronica Tan juga belum ada yang resmi terdata di laporan LHKPN. Tapi dari usahanya yang besar seperti Love Care dan Alpha Agro, banyak yang menduga kekayaan Veronica juga sangat signifikan. Dan kalau kita lihat dari perkembangan bisnisnya, bisa dibilang Veronica sudah menunjukkan sukses besar sebagai seorang pengusaha mandiri setelah perpisahannya dengan Ahok. Jadi, kalau kita bandingkan, Widianti dan Veronica sama-sama punya sumber kekayaan dari bisnis mereka yang besar. Widianti bergerak di sektor agribisnis dan energi, sedangkan Veronica di bisnis layanan rumah tangga dan pangan premium. Keduanya punya cara berbeda dalam mengembangkan bisnis dan membangun kekayaan. Meskipun belum ada data pasti, keduanya menunjukkan bahwa perempuan bisa banget sukses dan jadi pemimpin yang diperhitungkan di dunia bisnis dan politik. Menurut kalian,
siapa yang kekayaannya lebih besar? Atau adakah di antara mereka yang lebih menginspirasi kalian? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Gala Drama. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat semuanya!